Oh, ini makan-makan. Makan-makan. Kan baru pas digdango. Cuman nak barang. Bu, Mega. Kita akan mulai acara kita yang pertama. Kata pengantar dari pembawa acara. Kedua, doa. Ketiga, sambutan dari Ketua KKG Divisi 02. Keempat, sambutan dari Kepala Sekolah SDN 13. Kelima, materi. Keenam, penutup. Ketujuh, doa. Pembawa doa Pak Lansius. Oke, sebelum kita memulai kegiatan Setiap Katolik kita tarik Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau yang dipuji dan Engkau yang disembah berkat kasih setiamu, di mana pada menjelang siang hari ini kami berkumpul di mana kita oleh Ibu Imani. Kiranya apa yang telah disampaikan kepada kami terus dulu ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, Sambutan dari Ketua KKG kedua diteruskan pada Ibu Mega. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kelas sekolah SDN 13 Yayun yang sudah hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata budaya positif. Nah, yang kedua, terima kasih kepada Ibu Nur Imani yang sudah nanti membawakan materi kepada kita. Guru SD 13 Yayun. Sebenarnya kita tadi bergabung dengan KG ya, karena mungkin mereka ada halangan, jadi mereka tidak bisa hadir dengan kita. Terima kasih juga kepada Dewan Guru yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga nanti apa yang kita pelajari, budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Imani bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 13 ini. Adil Hendro, selalu kesehatan sehat dari mana? Bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan KKG walaupun masih sedikit yang hadir, namun ini tidak menyurutkan semangat kita. Dan semoga nanti pertemuan berikutnya di sekolah lain bisa bergabung. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung apa yang dilakukan Bu Mega selaku ketua dan gubernur yang bersedia menjadi narasumber. Intinya sebagai kepala sekolah saya mendukung bahwa peningkatan kompetensi kita sebagai pendidik melalui KKG ini dapat terlaksanakan dan dikembangkan, kemudian kita juga menjaga kekompakan dalam rayon kita. Kita termasuk rayon 2, inti 2. Nah, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mengambil untuk melanjutkan kegiatan sinyata ini. Ucapkan selamat siang semuanya. Saya kembalikan ke rumah saya. Poin yang kelima, penyampaian materi oleh Bu Nur.
Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Ketua KTG Diki Kusnadua Dayu, yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 13 Dayu, dan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua yang boleh antusias untuk datang pada hari ini. Bapak Ibu, hari ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk saling berbagi, karena kami dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 diharuskan ya untuk berbagi ilmu yang kami dapatkan dan berbagi dengan rekan-rekan sejawat. Jadi pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan menyampaikan materi dengan judul diseminasi budaya positif. Ya, tujuannya bagaimana di suatu sekolah itu mempunyai suatu keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dan itu dilakukan. Jadi kita sebagai guru kita akan mempunyai namanya paradigma baru ya, bukan seperti dulu ya. Saat ini kita juga mengikuti yang namanya kuadrat zaman dan kuadrat alami siswa. Jadi kalau kuadrat zaman dulu kita berbeda dengan zaman sekarang, menangani anak pun berbeda. Jadi pada hari ini sebelum saya menyampaikan materi, saya mau tes dulu semangat kita Bapak Ibu. Kita mau bertepuk tangan dulu breaking sebentar ya. Kita mau breaking dulu. Speakingnya begini Bapak Ibu. Kalau saya menyampaikan, saya kita berdiri bersama-sama ya. Kalau saya katakan Pak, kita tepuk tangan sekali. Kalau saya katakan siang, kita akan bertepuk tangan 2 kali. Dan jika saya katakan malam, maka tangan kita tidak bersentuhan. Hanya seperti ini. Saya mau tes konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang. Kalau malam, aku tidak bersentuhan. Masih dalam konsentrasi. Sekali lagi Bapak Ibu, tepuk malam. Masih ada. Kalau malam enggak berbunyi. Itu belum konsentrasi ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, luar biasa hari ini konsentrasinya ya. Baik, pada kesempatan hari ini ya, saya akan saya perlu perkenalkan diri ya. Kita sama-sama rekan, sudah tahu nama saya itu Novi Malizenate. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan berbagi materi yang namanya budaya positif. Pertama-tama Bapak Ibu, kita akan melihat apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah pengertian dari budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya yang teliti, penuh hormat, bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru di sini yang ditekankan, guru itu memegang peranan sentral di sekolah, ya, yang mempengaruhi ya dari kepribadian yang namanya budaya positif itu sentralnya pada guru itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita akan belajar beberapa poin yang namanya konsep inti budaya positif. Yang pertama ada yang namanya perubahan paradigma positif. Ya, yang kedua apa itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, ya, guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita akan melihat bersama-sama apa itu, ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini Bapak Ibu yaitu pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, ya, dirancang dengan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern, mewujudkan
yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang masih ingat apa itu profil pelajar Pancasila? Apa yang pertama? Ada Bapak Ibu yang ingat? Beriman dan? Iya benar Bu Mega. Yang kedua apa? Gotong royong. Yang ketiga ada yang namanya mandiri. Ya Bapak Ibu ada yang juga namanya nalar kritis. Ini namanya kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global, artinya mengikuti perkembangan zaman sekarang ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini namanya paradigma baru ya. Pengertian apa sih yang namanya berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi di sini Bapak Ibu metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid sesuai dengan karakter, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Kalau zaman dulu ya, mungkin juga ada sebagian yang menggunakan, kadang juga saya menggunakan pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru. Jadi apapun kata guru, kalau A, semua siswa biasanya mengatakan A juga. Tetapi zaman sekarang ini harus ya dari Dihajar Dewantara ya, adanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus mengikuti yang namanya kebutuhan individu ya. Kemudian sesuai dengan karakter, kemampuan, minat. Kita tidak boleh memaksa kehendak kepada siswa ya. Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama. Ini yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu mungkin di kelas kita sering melaksanakan seperti ini, kadang-kadang juga saya melakukan. Tapi ketika saya belajar ini, saya sudah mulai ada perubahan sedikit demi sedikit. Nah di sini yang namanya kita sebagai guru ada yang namanya teori kontrol. Ilusi kontrol guru tentang murid. Biasanya guru ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apapun yang disampaikan oleh guru itu artinya itu benar ya, penguatan efektif. Kemudian di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya di kelas kita kritik siswa ya Bapak Ibu. Maksudnya dengan kritikan seperti kita berikan hukuman. Contohnya misalkan ada siswa yang terlambat, maka kita berikan hukuman keliling lapangan bola. Yang zaman dulu kita ya sampai 20 kali. Itu artinya bahwa kita buat ya rasa bersalah. Ini artinya teori kontrolnya memaksa anak, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Tetapi saat ini di pembelajaran yang namanya paradigma baru, kita sebagai guru akan belajar beberapa hal. Ada nanti yang namanya hukuman, penghukum dan sebagainya. Jadi saat ini kita tidak boleh memaksa siswa, ya. Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama menunggak paradigma stimulus respon ke pendekatan yang namanya teori kontrol Bapak Ibu. Yang contoh realita kebutuhan, kita berkata kita ini sama, tetapi bagi siswa itu realitanya kita berbeda loh, ya. Maunya pikiran guru itu harus sama seperti ini, kan tidak, setiap siswa itu berbeda Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi sebenarnya setiap siswa itu melihat gambaran yang berbeda. Ya, yang selanjutnya, ya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya berbeda setiap pandangan orang. Dan yang terakhir kita lihat nanti Bapak Ibu, nanti saya akan share materi ini ya. Model berpikir maksudnya ini menang kalah, tetapi dalam teori kontrol model berpikir menang-menang, ya suka-suka siswa lah, ya. Jadi maksudnya kalau guru paksanya biasanya membangkang mereka semakin keras siswanya, ya. Di sini nanti kita akan melihat beberapa masalah-masalah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini namanya apa itu disiplin positif, ya. Nanti budaya positif tadi sudah kita lihat. Nah di sini kita lihat disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar sebenarnya. Disiplin itu biasanya dihubungkan zaman mungkin di antara kita dengan disiplin itu hukumannya. Tetapi dari kata dasarnya sebenarnya Bapak Ibu, disiplin itu artinya belajar, ya. Disiplin mengacu pada disiplin
disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, bahkan tanpa ancaman dan hukuman. Ini yang sering kita lakukan di kelas Bapak Ibu. Yang mungkin ada yang memberikan disiplin kepada siswa dengan cara memberikan penghargaan atau reward kepada siswa. Misalkan, kamu harus mengerjakan PR ya. Nanti kalau kamu selesai menulis itu semuanya PR-nya, saya berikan kamu hadiah. Itu sebenarnya dalam paradigma baru itu tidak seperti itu tidak baik untuk siswa. Atau misalkan ancaman apa itu? Ancaman atau hukuman diberikan kepada siswa, biasanya kalau siswa ribut di kelas, kita hukum. Saya tidak tahu Bapak Ibu dulu pernah tidak nulis halaman sampai 10 halaman, hukum siswanya. Itu juga merupakan ancaman bagi siswa. Pasti nanti dia akan dendam kepada guru itu. Dan sebaliknya juga ada siswa, saya akan melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, palingan besok saya hukum lagi menulis buku. Biasanya seperti itu. Nah, kita akan melihat bersama-sama nilai-nilai kebajikan, ya, apa itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa agama. Biasanya di sekolah itu kita mempunyai nilai-nilai kebajikan yang guru inginkan dan juga murid inginkan. Yang pertama, beriman. Ini profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernilai kritis, kreatif. Ada juga toleransi, hormat, integritas, mandiri. Ini nilai-nilai kebajikannya yang termasuk yang ada di Indonesia nih. Beriman, ya, ciptaan Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian. Ada 19 karakter Indonesia, ya. Kalau kita lihat sini, toleransi dan sebagainya. Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama apa itu kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap siswa saya mau sampaikan kepada kita, ketika kita mengajar itu memiliki karakter yang berbeda. Benar Bapak Ibu? Ya, contoh di kelas ada yang tidak mau menulis, ada yang tidur-tiduran. Ya, sebenarnya kalau kita lihat sini kebutuhan manusia ini berbeda. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan kesehatan. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi siswa di kelas, kita harus mengetahui setiap siswa itu berbeda kebutuhan. Ada yang ingin diperhatikan. Nah, Bapak Ibu kelas 1 ini biasanya ya Bu, kepingin kasih sayang. Akhirnya biasanya suka maju ke depan dari gurunya. Ada yang tidak mau menulis. Ada juga kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu perlu ditahu ya Pak, ini kebutuhan dasar manusia tadi kayak makanan nih, kebutuhan fisiknya. Biasanya tipe guru harus mengatur kenapa siswa itu biasanya lemas di kelas, tidak mau menulis. Jangan sampai siswanya lemas kita pukul padahal dari rumah belum makan, mungkin dia tidak ada makanan, tidak ada jeda. Akhirnya biasanya kalau guru melihat sebenarnya kebutuhan dasar manusia, dia bisa membedakan mana sih dia butuh apa. Ada juga murid kita kebebasan. Biasanya di kelas-kelas bawah ini main terus di kelas nggak mau menulis. Jangan sampai karena siswa ini kepingin kebutuhan kebebasan lalu kita hukum, kita cemburu di lapangan, ya. Kemudian ada juga kebutuhan siswa yang namanya kesenangan. Senang-senang saja. Ada beberapa kelas 3 tuh biasanya saya lihat senang-senang bawa duit, nggak mau menulis, yang penting happy tak pergi sekolah tanpa punya tujuan, ya. Selanjutnya ada juga penguasaan, ya. Ada penguasaan ini, misalkan ada mereka punya kelompok-kelompok di kelas Bapak Ibu. Nah, satu orang ini jadi pemimpin biasanya, dia akan mempengaruhi teman-temannya dan mereka akan membenci kelompok lain. Biasanya ada dalam kelas. Jadi kita sebagai guru kita harus mengenal apa sih kebutuhan yang ingin diperlukan oleh murid saya, ya. Selanjutnya kita akan melihat yang namanya motivasi. Murid kita di kelas itu yang memiliki motivasi perilaku
manusia yang berbeda-beda, ya. Mereka memiliki motivasi bertingkat tadi, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah di sini, kenapa sih dia misalnya melakukan suatu pekerjaan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Contoh nih, saya harus piket, nanti kalau tidak piket saya dihukum oleh guru. Ya, ini karena faktor eksternal yang dimiliki oleh siswa, bukan karena dari dirinya sendiri, kemauannya sendiri. Saya mau piket karena memang itu sudah disepakati di sekolah kami. Kemudian ada juga satu lagi, motivasi eksternal. Anak ini belajar karena punya motivasi. Kalau saya belajar nanti dapat hadiah, dapat piala dan lain-lain. Tetapi sebenarnya itu tidak salah. Tetapi jangan sampai siswa belajar di sekolah karena motivasinya lain, bukan karena dari keinginan diri sendiri. Sebaiknya motivasi perilaku yang ada dalam diri siswa kita sebagai guru untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita memiliki murid di kelas, biarkan siswa itu memiliki motivasi, bukan karena kita menghukum, mengancam mereka, bukan karena kita memberikan imbalan sehingga mereka harus belajar, tidak. Tetapi kita akan melihat bersama-sama bagaimana mereka termotivasi secara pribadi, mulai dari dirinya sendiri tanpa pengaruh dari luar, ya. Selanjutnya kita akan melihat lagi yang namanya konsep disiplin. Nanti kita akan melihat bersama-sama. Saya akan berikan kertas ke Bapak Ibu nanti ya di akhir ini, ya. Di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini biasanya kita Bapak Ibu guru lakukan di sekolah. Ketika ada ketika ada siswa yang memiliki satu masalah misalkan terlambat ke sekolah, misalkan tidak mengerjakan PR, atau siswanya bertengkar, biasanya kita sebagai guru menjadi pendukung, memberikan hukuman, dihukum, keliling lapangan upacara, atau cuci WC. Di sini bagi siswa itu sangat menyakitkan, bagi mereka tidak nyaman. Murid takut Bapak Ibu, ya, memaksa. Murid pasti berbohong kalau kita menjadi penghukum di sini. Murid menjadi rendah diri, ya. Selanjutnya ada juga yang namanya penghargaan. Kalau murid itu melakukan sesuatu kita memberikan penghargaan, ini tidak efektif Bapak Ibu. Merusak hubungan, ada sikap iri dari teman-temannya. Ketika kita lebih memperhatikan salah satu anak, mematikan kreativitas. Siswa yang lain itu terus nanti yang dapat hadiah. Saya pun tak juga diperhatikan. Biasanya dalam pikiran anak-anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas menghargai dirinya. Jika kita melakukan ini ke kelas-kelas kita atau murid-murid kita, maka hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menghadapi setiap siswa kita. Kemudian ada yang namanya konsep, ya, disiplin, ada konsekuensi juga. Penguatan yang namanya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, dan mereka kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi ini, oke lah, kalau kamu nggak mau belajar, nggak apa-apa, tapi jangan diulangi ya. Tetapi kita tidak tegas juga, ya. Jadi di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menghadapi setiap murid. Ada jalannya yang namanya konsep restitusi. Kita akan belajar apa itu konsep restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini yang akan kita pelajari, namanya budaya positif Bapak Ibu. Murid fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Ada namanya teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, kita lanjut, nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana memberikan penghukuman, bagaimana memberikan teguran kepada setiap siswa. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana yang namanya konsep pendekatan restitusi. Bapak Ibu, ini yang perlu kita lakukan di sekolah kita. Alangkah baiknya kita sebagai guru-guru melaksanakan yang namanya konsep restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut
dosen di tahun 2004. Ciri-cirinya yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang akan kita pelajari. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri pribadi murid. Ya, restitusi juga yang namanya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi ini adalah cara terbaik untuk menghadapi setiap siswa yang bermasalah. Ya, kita akan melihat bersama-sama perbedaan ini Bapak Ibu dalam mengerjakan masalah. Misalkan siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Jika ada siswa kita tidak mengerjakan PR, biasanya kita akan memberikan hukuman dan disiplin yang berbeda-beda. Yang pertama, guru menghukum siswa tersebut dengan cara hormat bendera. Kalau dalam sistem hukumannya, kita akan marah ke guru sehingga siswa itu sangat ketakutan. Ya, selanjutnya kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Kalau nggak kerja PR, nanti pas istirahat kerjakan PR-nya. Biasanya seperti itu. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, atau bahkan kita menyuruh siswa menulis sebanyak 3 kali lipat dari PR yang diberikan. Itu yang namanya menyelesaikan masalah konsekuensi. Tetapi kalau restitusi Bapak Ibu, guru menanyakan keyakinan kelas yang ada dalam yang telah dibuat bersama-sama. Nanti kita lihat apa itu contohnya restitusi itu. Ada segitiga kontrol. Ya, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, di sini kita akan melihat bersama-sama ya. Ini 5 posisi kontrol restitusi ini yang akan kita pelajari nanti. Ada yang namanya penghubung tadi, ada yang namanya pembuat rasa bersalah, kita hukum berat nih. Kalau ada yang pukul pakai penggaris, ada pembuat rasa bersalah, saya ini salah. Ada yang sebagai teman, tolonglah bantu saya nanti kepala sekolah marahin saya kalau kamu tidak kerjakan seperti itu sebagai teman. Ya. Tetapi dampak negatifnya ada, siswa itu menganggap remeh. Nanti saya dalam aku ibu tidak marah, benar nggak? Dalam kelas banyak. Kemudian ada pemantau, hanya memantau, melihat sejauh mana anak itu mengerjakan tugas yang telah diberikan. Tetapi itu tidak efektif Bapak Ibu. Yang baiknya kita sebagai guru di sini adalah manajer. Manajer ini bukan hanya sebagai kepala sekolah ya. Manajer ini mampu ya melakukan sesuatu yang di mana siswa itu bisa menyadari dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena paksaan melakukan sesuatu, tetapi itu berasal dari dirinya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita lihat kalau penuntut, ini namanya penuntut Bapak Ibu. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, ini hukuman. Kamu sudah melanggar, ada peraturan dan konsekuensinya, ini pemantau. Kamu sudah melanggar, tahukah aturannya ini? Kalau di sekolah tidak pakai sepatu, maka kami akan suruh pulang. Itu namanya pemantau. Kalau teman, ayolah yang tertib, melanggar. Kami kali ini tidak apa-apa, baru kamu salah. Itu namanya teman, tetapi itu sangat berdampak bagi siswa menganggap remeh dulu. Ya, kamu merasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Akhirnya siswa itu sadar, saya kecewanya karena salah saya. Tetapi di restitusi Bapak Ibu, sebagai manajer kontrol posisi kontrol manajer, guru akan berkomunikasi antar mata dengan siswa. Dipanggil, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa yang kamu buat hari ini? Nanti ada kemarin-kemarin saya tentukan telah ada di sekolah, ada pas upacara. Saya akan wawancara. Bu, kenapa? Jadi saya datang jam 8 pagi. Tetapi kira-kira bagaimana kamu memperbaiki ini? Mulai besok saya akan kasih ke orang tua saya akan memperbaiki dirikan alarm, ya. Saya akan bangun dari awal. Saya tidak akan tidur larut malam. Jadi di sini siswa akan memperbaiki dirinya sendiri tanpa hukuman, tanpa rasa bersalah, ya. Jadi 5 posisi kontrol guru ini perlu kita pelajari bersama-sama. Ini sangat penting kita sebagai guru, apalagi di sekolah saat kita mengajar. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu ini yang dilakukan di kelas. Ya, biasanya kemarin saya sudah praktek membuat keyakinan kelas masing-masing siswa. Saya tanyakan, menurut kalian maunya sekolah kita ini seperti apa?
Ada yang berkata sekolah kita ini kepingin bersih bu. Bu saya mau sekolah kami hijau. Bu saya mau anak-anaknya rapi. Bu saya juga mau anak-anaknya disiplin. Jadi di sini keyakinan kelas juga bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm tentunya pada saat itu? Karena itu aturan. Kalau kita tidak pakai helm, maka kita akan kena apa ini namanya hukumannya atau sanksi dari undang-undang ya, kena razia kita. Nah, kemarin saya sudah berdiskusi ini tentunya Bapak Ibu, saya berkesepakatan dengan murid dulu. Setelah itu kami akan menyusun bersama-sama keyakinan kelas dan ke depan setiap siswa akan menempelkan apa keyakinannya ingin mereka mau di sekolah itu apa yang terbaik menurut mereka, dan itu harusnya kita laksanakan secara bersama-sama. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu di sini lebih abstrak daripada aturan-aturan. Sedikit saja biar mudah diingat, jangan terlalu panjang ya. Berupaya pernyataan universitas secara umum dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, kemudian dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas seperti yang kami lakukan di kelas 4 kemarin. Kemudian dalam menghadapi yang namanya masalah di kelas itu Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai guru. Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ketika siswa bermasalah, janganlah kita jadi pembuka, jangan juga jadi teman atau jadi jadi pemantau, tetapi yang benar itu menjadi manajer. Tugas manajer itu yang pertama menstabilkan identitas, ya. Ketika ada satu siswa yang bermasalah, bagaimana kita menanganinya? Yang pertama, kita memanggil siswa tersebut, kemudian kita tanyakan, kita sampaikan bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik jika kita bisa melakukan. Semua orang yang berperilaku ada namanya validasi tindakan. Kita sampaikan kepada murid bahwa semua perilaku memiliki alasan. Tidak semena-mena siswa itu terlambat. Harusnya kamu bertanya, kenapa sih kamu terlambat? Nanti siswa akan menjelaskan, saya terlambat bu karena tadi malam saya belajar dan sebagainya. Menanyakan keyakinan, kita motivasi siswa. Terlambat itu salah atau benar? Pasti siswa mengatakan itu salah. Kira-kira kita memperbaiki ini bagaimana caranya? Ya, ketika kemarin saya wawancarai siswa terlambat, saya akan memperbaiki diriku lebih awal, ya. Kemudian kita akan juga melihat bersama-sama, ya, bagaimana menjadi manajer itu Bapak Ibu. Oke, selesai materi kita. Kita akan melihat bersama-sama video ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi Kita kontrol. akan melihat video 5 bersama-sama. posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita akan melihat bersama-sama. Posisi penghukum di sekolah itu bagaimana? Selamat pagi Bu. Mungkin kita
Ibu? Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Ini dia posisi tunggu Bapak Ibu. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Sesuatu yang dilakukan. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Jadi siswanya ditekan. Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi Bapak Ibu ini kita harus evaluasi. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan Ini dia, memberontak, murid bahkan menyimpan dendam. Murid tidak menyukai guru, dia sangat benci Bapak Ibu. Ini bukan merasa bersalah nih. Nah ini muridnya nih, Ibu merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak pas. Jadi ini dia guru. Sana cepat ke kelas. Harus salah Maaf ya siswanya ya. Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Ia memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini dia. Saya akan merasa rendah diri Bapak Ibu ketika kita menjadikan murid itu sebagai merasa bersalah ya. Nah, ini guru sebagai pemantau. Nah, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Biasanya siswa Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, ini Ini ada pemantau. saja. Jadi biasanya anak-anak akan menganggap remeh kayak awal ini. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih lingkungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini publik dulu nih. Ini sebagai penonton. Ini membedakan setiap kontrol kita dulu nih Bapak Ibu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Dia sebagai Iya pemantau benar, Bapak Ibu. konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Mungkin ada yang tidak lakukan seperti ini juga ya. Saya juga kadang-kadang Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi kita sebagai guru yang bagus. Yang ada kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi manajer di sekolah. Kita tidak boleh menjadi seorang penghukum. Berteman menjadi penghukum. Ini posisi yang paling bagus untuk paradigma Selamat baru. pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Dia bertanya keyakinan kelas Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? pada sisi Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini dia posisi kontrol. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Baik, Bapak Ibu, dari posisi 5 posisi kontrol ini, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang posisi yang paling baik untuk menangani kasus siswa di sekolah kita? Yang namanya posisi
manajer. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu, saya akan memberikan satu kasus. Nanti minta tolong Bapak Ibu akan menuliskan kira-kira menurut Bapak Ibu kita sebagai pembuku, teman atau menjadi manajer di sekolah, dan tuliskan alasannya, nanti kita akan tempel di depannya. Ini ibu-ibu ya. Ini saya setting ini. Tes siswa ya. Nanti Bapak Ibu saya minta tolong ditulis kira-kira dalam menangani masalah ini posisi mana yang kita sebagai guru yang paling bagus untuk menangani masalah siswa yang terlambat. Nanti Bapak Ibu boleh tulis saya sebagai manajer, atau menurut Bapak Ibu mana yang pernah Bapak Ibu lakukan. Saya pernah menjadi pembuku, boleh ditulis juga. Saya pernah menjadi teman, Bu, boleh. Jadi nanti kita akan bahas sebentar saja, tidak lama. Boleh menuliskan menggunakan video. Nanti ditempel di depan ini ya Bapak Ibu. Mungkin pernah apa yang pernah Bapak Ibu lakukan. Mungkin tidak pernah manajer ya. Mungkin kita menjadi penghukum, berbeda-beda ya. Boleh Bapak Ibu tuliskan. Ada nanti satu kasus Pak, siswa yang terlambat. Tentu masing-masing Bapak Ibu boleh menuliskan saya apa yang pernah Bapak Ibu lakukan dalam menangani masalah itu. Kalau manajer mungkin hari ini baru tahu ya tentang manajer, mungkin kita pernah jadi teman dan pemukul. Jadi Bapak Ibu boleh nanti menuliskannya ya. Tadi udah lihat kan 5 posisi kontrol ini. Baik, kita akan menonton bersama-sama video yang saya rekam ya. Tes siswa Ini ya. kemarin ada seorang siswa yang selamat saat upacara bendera. Bendera sudah dimulai. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa posisi kontrol yang pernah Bapak Ibu lakukan ketika menghadapi masalah seperti ini? Mungkin manajer belum pernah. Saya pernah jadi penghukum. Nanti dituliskan. Saya pernah menghukum siswa saya ini seperti ini. Oke. Satu lagi Bapak Ibu. Dua saya kasihkan kita contoh ya video. Ini juga siswa membuang sampah sembarangan dan melemparnya kepada teman-temannya. Oke, saya berikan waktu Bapak Ibu mungkin 1 menit. Nanti 2 orang perwakilan boleh maju di depan. Posisi kontrol mana yang pernah Bapak Ibu lakukan dari 2 kasus yang berbeda? Minta tolong tuliskan. Mungkin yang kalau saya pernah jadi teman, saya pernah jadi penghukum, bahkan mungkin kasus-kasus lain boleh juga Bapak Ibu tuliskan. Saya berikan waktu sampai 1 menit, nanti boleh maju. Boleh jelaskan di bawah, saya pernah menjadi penghukum, saya pernah menghukum siswa saya keliling lapangan, saya pernah menghukum siswa saya menulis sampai 10 halaman dan lain-lain. Boleh kalikan. Kira-kira kalikan. Saya pernah menghukum siswa saya menggunakan kayu. Jadi dari sini kita belajar bersama-sama. Kalau sudah Bapak Ibu boleh ditempel di depan ini. Nanti saya minta 2 orang memberikan pendapat ya Bapak Ibu. Ketika menangani masalah itu saya pernah jadi seperti ini Bu. Tetapi hari ini saya mau belajar untuk menjadi manajer Mas. Jadi ketika menyampaikan alasan, ketika kita sudah mempelajari apa yang akan kita lakukan ke depan.
Kita akan melihat bersama-sama kira-kira posisi nol kita yang mana. Ini dia di depan Bapak Ibu. Sambil lihat slide, kita boleh menjelaskan. Sudah semuanya, saya minta nanti 2 orang ya, Pak Leo dan Bu Mega boleh nanti kita tolong menjelaskan apa yang pernah dilakukan. Dan umpan balinya hari ini ketika saya belajar ini yang saya dapat. Baik, kalau sudah semuanya, saya minta kesediaan Pak Leo boleh menjelaskan menurut Pak Leo posisi kontrol mana yang pernah Pak Leo lakukan. Dan hari ini umpan baliknya ketika sudah belajar tentang posisi kontrol guru ini, paradigma baru menurut saya seperti ini. Apakah pelajaran yang menyenangkan atau perasaan Bapak gimana? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, jadi selama ini kita bergelut dalam bidang pendidikan. Memang sehari-hari ya, makanan kita atau santapan kita itu memang siswa-siswi. Jadi tanpa kita sadari manajemen pembelajaran kita itu ternyata beraneka ragam yang kita lakukan. Bahkan mungkin hampir semuanya. Mungkin ada satu manajerial yang mungkin hanya 1-2 yang saya alami itu kayaknya hampir semua. Tapi yang menghukum belum rasanya. Belum ya. Pertama menjadi manajer. Menjadi manajer adalah ketika ada masalah-masalah kasus itu saya selalu berikan motivasi kepada siswa. Artinya jangan sampai mereka itu mengikuti perilaku-perilaku yang bisa membawa mereka ke arah yang tidak. Itu memang saya kasih tetap tajam, jangan sampai mereka lakukan. Jadi sebaik mungkin kita memberikan kata-kata yang positif. Itu yang manajerial. Pengontrol. Ya, pengontrol ini juga sering dilakukan. Karena kita akan mengaitkan segala proses pembelajaran ketika siswa ada melakukan kesalahan. Dan kita terkadang juga berpegang pada aturan sebagai kekuatan kita untuk bisa membuat siswa itu sadar pada dasarnya. Memang benar juga, kan kita berdasarkan aturan, tapi itu lebih mengontrol mereka. Biasa juga itu dapatkan. Kemudian rasa bersalah, nah ini paling banyak biasanya. Saya pribadi juga bisa kadang menyelipkan orang tua. Misalnya kayak gini, lalu ada anaknya nggak pandai baca, lalu yang marahnya siapa? Orang tua kalian juga. Ya, saya juga terserah kadang gitu. Memang karena yang lalu itu orang tua, sementara kita guru kan belajar, memberikan mereka belajar sedemikian rupa sebaik mungkin. Namun kebanyakan siswanya yang tidak mau mendengarkan kita. Jadi intinya kalau yang tidak mendengarkan, ya berbeda dengan orang yang memang mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Nanti ada bahasa kita. Nanti kalau orang tua marah, nggak pandai baca, nggak pandai hitung, guru bisa. Ini jadi rasa bersalah. Jadi membuat siswa itu seolah rasa bersalah. Orang tuanya jadi marah, orang tuanya marahkan guru. Itu juga. Jadi ada juga ada orang dinas bilang, oh sekolah kalian seperti ini, seperti itu. Jadi itu yang dapat tersadari. Memang pada dasarnya tujuannya itu baik. Cuma di sampingnya ternyata juga membentuk nanti karakter kepada siswa itu sendiri rupanya. Kemudian teman kita di kelas kan ada memang siswa itu yang ada yang akrab kayak CS kayak gitu kan.
Contoh kita dengan Pak Tani kan biasa kalau dengan anak laki itu kan yang dari itu kan kayak bukan apa lagi ya, kayak teman 5-6 tahun ya mereka kita. Jadi perlakuan mereka itu pun kita gurunya itu seperti temannya juga. Jadi itu juga bisa membentuk karakter mereka itu. Jadi mereka membuat guru itu biasa. Jadi ketemu pun biasa kayak ya tak sopan ujungnya sesuai karena menganggap kita itu rasa teman, tapi memang nyata dan memang kita alami ketika kita berjumpa dengan siswa yang dengan kita rasanya teman tuh baik di sekolah maupun di luar sekolah, jadi sama, jadi ada siapa ada kayak gitu, itu jadi memang maksud kita memang baik dengan berteman, artinya kalau dengan teman ini kan kita mudah berbicara, apa yang kita sampaikan mudah diikuti. Tujuannya baik, ternyata juga bisa membuat siswa itu ya memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi rasa untuk menghormati nanti kurang. Sebenarnya mereka itu menghormati, cuman karena udah perilaku yang belum dekat, jadi seolah-olah sikap menghormati itu tidak kelihatan lagi. Jadi kurang lebih hampir semua itu dialami dan kita mau bedakannya kadang susah. Sebenarnya karena tujuannya itu baik, itu yang kita tahu. Rupanya dari beberapa yang kita lakukan itu ada yang dampaknya. Sebenarnya tujuannya baik, cuman dampak berikut bagi siswa. Jadi itu yang bisa saya jelaskan seputar kontrol. Pertama kalinya ketika belajar ini, kira-kira perasaan Bapak setelah mempelajari tentang posisi kontrol? Ya, terima kasih. Kalau pertama kali ini, terkadang kalau saya melihat mempelajari seperti ini, masukan-masukan itu tiap malam kadang terpikir. Kadang saya dengan anak sendiri itu kan kayak gitu juga. Kalau dengar pikir-pikir ini tidak lagi gitu. Oh, beberapa hari lalu memang. Jadi kita tuh memang perlu diingatkan kayak gini. Jadi dengan sering belajar kayak gini, kita tuh ingat kembali. Tanpa disadari bahwa saya juga kayak gitu dengan anak-anak asal. Sampai saya ngomongnya tuh sampai mendidih. Karena udah gak bisa pikir. Banyak kata bapak ibu rumah tangga ini kan banyak masalah, makin nakal, makin pusing. Jadi untuk yang positif itu kadang udah nggak ada lagi. Dengan kegiatan seperti ini, ya ini kegiatan yang sangat baik yang selalu mengingatkan kita untuk selalu memposisikan diri atau mengevaluasi kembali bagaimana kita menjalani proses pembelajaran yang kadang sedih juga kita. Cuma kadang kita lupa karena kita ini menjalani ini kan ngalir terus tanpa diingatkan, karena ini lagi baru ingat lagi ya. Terima kasih atas kegiatan ini ya, kita selalu belajar untuk lebih baik dan demi generasi bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leo. Mungkin memperbaiki ya, membuka wawasan kita yang baru ya, memberikan pemahaman baru sehingga kita melakukan hal-hal yang positif yang bisa membangun diri siswa menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya Bu Mega ya, Ibu siapa namanya? Saya minta pendapat Ibu dulu. Boleh maju Bu. Mungkin pilih salah satu dan bagaimana memperbaiki perasaan Ibu. Boleh maju Bu. Kalau saya ya sering menjadi itu ya, apa namanya, penghukum biasanya. Soalnya di sekolah biasanya murid sering lambat atau tidak mengerjakan tugas, akhirnya diberi hukuman. Kalau terlambat biasanya saya suruh sapa dulu sebelum masuk kelas. Kalau mengerjakan PR juga kalau terlambat biasanya saya beri waktu di luar untuk kerjakan, baru bisa masuk ke kelas kembali belajar seperti biasa. Seperti itu. Kembali gimana pemahaman Ibu setelah belajar ini? Kira-kira menurut Ibu
Kalau menurut saya setelah belajar ini mungkin lebih bisa memperbaiki diri untuk siswa-siswa supaya kedepannya tidak lagi seperti itu, cara untuk membuat mereka biar mereka bisa merasa jerah atau mereka bisa merubah sikap mereka lagi dari yang tadinya terlambat menjadi tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Tentu dengan pemahaman ini ya, bahwa kita sebagai guru akan lebih memperbaiki diri lagi, memberikan pemahaman yang baik. Jadi dari saya tentang menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif ini, harapan saya dari Bapak Ibu bersama-sama saya juga belajar, kita cari posisi kontrol yang lebih bagus ya, membangun siswa ya, membuat siswa itu mandiri dan lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri, bukan karena motivasi eksternal tetapi karena motivasi internal berasal dari diri siswa itu sendiri untuk ya memperbaiki dirinya lebih baik lagi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti ada yang masih berdiskusi, bertanya atau kasih pendapat, boleh saya berikan waktu kepada Bapak Ibu. Iya. Misalnya kan tadi kan seperti teman ya, Iya. murid dengan guru. Biasanya kan ada kalau guru datang, muridnya juga datang menyambut dia, Ibu, karena langsung meluk gitu kan. Dan istilahnya seperti teman kan, datang langsung meluk, langsung bergurau gitu. Bagaimana sih kita? Nah, cara menangani ini kan anaknya itu sebenarnya itu artinya dia lebih dekat kepada gurunya, menganggap teman. Tetapi kita sebagai guru memiliki posisi kontrol ya, jangan sampai bolehlah mungkin bersalaman, menyapa, tetapi jangan sampai murid itu di luar itu menganggap remeh, menganggap rendah seorang guru ya. Seperti yang kalian sampaikan tadi, kadang karena di sekolah ini Pak, tapi sebenarnya siswa-siswa itu juga diajar yang namanya sopan santun, mungkin ketemu baru boleh bersalaman, boleh berpelukan, tetapi kita memposisikan diri mana yang lebih baik Bapak Ibu ya. Jadi sebagai manajer mungkin kalau namanya menyelesaikan masalah, kita memposisikan diri sebagai manajer. Sebagai teman, kalau sekedar teman tetapi punya batasan juga. Jadi jangan sampai dampaknya itu ada yang positif, ada yang negatif. Dampaknya negatifnya kalau sebagai teman, siswa itu mudah kecewa ketika dia melakukan kesalahan. Kan ibu itu teman saya masa dia melakukan seperti itu. Bahkan ada juga siswa menganggap remeh guru. Jadi ibu, kita sebagai guru memiliki 5 kontrol ya, posisi 5 kontrol. Terima kasih Bu. Mungkin ada pendapat masukan dari Pak Adi Suno, mungkin bukan pertanyaan atau muatan. Ya, terima kasih buat segalanya. Kalau saya di Nyayu sebagai kepala sekolah, siswa yang terlambat kemarin saya posisikan sebagai pesan saya sih sebagai manajer, karena saya dikasih siswa terlambat, tetapi ya kasus yang saya tangani siswa tidak memakai atribut lengkap. Selain terlambat atribut lengkap yang saya lakukan sebagai kepala sekolah, saya menanyakan dulu kenapa mereka tidak memakai atribut lengkap. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ternyata bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena kelalaian. Jadi ada yang sengaja tidak membawa. Nah, akhirnya minggu pertama saya suruh pulang. Nah, kemudian itu sebanyak hampir 20 siswa. Nah, minggu berikutnya begitu juga. Yang tidak memakai atribut saya suruh pulang, tetapi jumlahnya mulai berkurang. Nah, dari situ saya menghubungi beberapa orang tua bahwa mengapa anak itu disuruh pulang. Nah, akhirnya saya menjelaskan dengan orang tua, dan di situ saya mendapat nilai memang sisi negatifnya siswa tertinggalan tadi, karena di satu perkara disuruh pulang. Nah, namun di sisi positifnya bahwa ada keterlibatan orang tua juga di situ memperhatikan atribut anak dalam rangka mendisiplinkan siswa. Kemudian
siswa juga menjadi rasa dikatakan rasa takut akan hukuman itu tadi dengan secara tidak langsung. Nah, itu yang dari saya berkenaan siswa yang Ini kan jadi memberikan pemahaman. Ya. terkadang memang mendisiplinkan ini memang Sangat sulit. Ada positif. dikatakan tidak bisa serta merta anak itu langsung disiplin. Iya. Proses. Disiplin jadi belajar. Namun kita tadi jangan sampai disiplin siswa menggunakan kekerasan itu saja. Nah, itu dari saya. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu mungkin saya tutup untuk menyampaikan. Oh ya, terima kasih Pak. Ada tambahan Pak. Oke. Berbagi pendapat kita. Ya, boleh berdiri. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau saya diterima kontrol, memang kadang-kadang saya punya 3. Yang pertama teman, yang kedua perempuan rasa bersalah, dan yang ketiga menjadi teman dalam arti kalau di luar dari pelajaran, contoh istirahat. Mungkin Bapak Ibu melihat saya anak murid biasanya pegang pinggul ataupun pegang pinggang saya atau bersalaman atau sejenis permainan. Karena saya menganggap di dalam pendidikan dasar yaitu SD, kita tidak bisa menyamakan pendidikan di SMP dengan SMA. Apalagi di saat misalnya anggaplah boleh istirahat ya. Kalau kita di kelas serius, di luar juga serius. Kalau menurut saya agak kurang. Ini kan pendapat saya. Karena anak-anak tidak perlu ya namanya, karena perintah mengatakan bahwa murid yang dididik kita itu anak kita, ya. Tapi setelah di rumah baru anak bapak ibunya. Ya. Jadi saya menganggap murid itu sebagai anak dan teman, karena saya harus berinteraksi apa yang dia mau sebenarnya. Tetapi di saat dia belajar, harus serius. Jangan sampai kita sama di saat saya mengajar seperti itu, di saat beri atau istirahat seperti itu kurang bagus juga. Yang keempat itu membuat rasa bersalah. Kadang-kadang kalau anak itu tidak menerimanya, saya merasa bersalah dan merasa berdosa. Ini anak ini tidak bisa. Seandainya disuruh tulisnya, tulis lagi apa tulisannya? Ya, karena ada Gurunya yang merasa nih. guru yang merasa, kenapa? Kalau kita paksa murid tersebut, dia tidak bakal bisa, apalagi ada lain gitu. Yang ketiga yaitu manajer. Ya, suatu manajer ini bagaimana kita membuat anak itu menjadi ya mudah-mudahan ke depan bisa seperti kita, karena murid itu adalah penerus generasi kita. Kalau tanpa kita kepada guru ya otomatis tidak bisa. Terutama saya berpengalaman, orang tua saya dalam pendidikan, saya bisa dari mana saya bisa? Nah, dari guru. Untuk feedbacknya bagi saya setelah mengikuti diserinisasi budaya positif artinya pada siang hari ini saya melihat luar biasa ya. Jadi paling tidak setelah kurang lebih saya mendidik di sini, menjadi guru di sini kurang lebih 2 tahun, karena dia berubah. Tapi sebelum saya melihat atau saya mengikuti kegiatan Pak Ari, tapi saya tidak melakukan. Contohnya hukuman lambat berulang, saya tidak tahu ya, karena saya berpikir yang telah itu banyak benar, karena saya lebih banyak menonton yang sejenis video pendek seperti motivasi seorang anak. Biasanya ada yang lama, ada yang gangguan jiwa, misalnya ada kelainan lah kan. Jadi banyak saya nonton yang video-video seperti itu, maka saya tidak pernah alihkan bilang
kalau kamu memang capek belajar atau kamu ngantuk cuci mata, ya cuci air, atau kamu malas untuk di kelas, kamu silakan keluar supaya aku yang lain. Jadi saya anggap itu luar biasa. Mungkin untuk ke depan bisa yang menambah wawasan untuk kita guru-guru ya, karena kita ingin generasi kita lebih baik dari kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Akan yang ini sangat menguatkan ya tentang penyampaian materi saya hari ini. Kembali kepada tadi kebutuhan dasar siswa itu. Kalau SD itu biasanya lebih banyak ke kasih sayang ya, lebih diperhatikan ya. Jadi kita sebagai guru harus melihat setiap siswa, sebenarnya siswa ini kebutuhannya apa gitu. Jadi lebih dekat ke situ. Mungkin kalau SMA, SMP itu berbeda lagi untuk cara menghadapi setiap siswa. Jadi Bapak Ibu, saya bukan dalam arti saya ini lebih dari Bapak Ibu. Saya hanya berbagi ya, namanya berbagi. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama memperbaiki diri. Yang mungkin sebelumnya kita punya kesalahan-kesalahan ketika kita menghadapi murid. Tapi ayo ke depan kita terus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Demikian dari saya, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Poin yang keenam yaitu penutup. Semakin muncul, tapi kita semakin termotivasi untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Itu saja dari saya. Mungkin buat. Baik Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Terima kasih semuanya ya. Mari kita foto bersama di depan ini. Berdiri saja. Foto.